Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih teman-teman sudah setia terus nonton channel ini. Ya, kali ini kita akan bahas soal Kainama lagi. Yang mana Kainama sekarang bertarung sengit dengan namanya Stephen Indrawibowo. Mereka dalam satu komunitas yang sama, yaitu Mualaf Center, cuy. Nah, kali ini kita akan bahas soal keterangan yang berubah-berubah. Atau kalau orang Jawa bilang tuh moyang manyi, cuy. Monya Manyi itu orang yang nggak bisa dipercaya, mencela-mencele, kadang ngomong A, kadang ngomong B. Nggak tahu mereka dua ini beneran kenal atau sebenarnya pencitraan doang. Oke, yang pertama itu dimana dia mengatakan si Stephen Indrawibowo ya mengatakan bahwa nama dari Kainama itu Antonius Kainama. Antonius Kainama, dan ternyata setelah cek dan recheck nggak ada nama Antonius Kainama, bahkan di counter sendiri sama yang namanya Kainama sendiri yang mempunyai nama, yaitu namanya bukan Antonius Kainama tapi namanya adalah siapa nih, Christopher Kainama. Ya ini aja udah mencela-mencele, the real mencela-mencele adalah mereka berdua. Banyak-banyak bikin wasiat itu. Ya karena teman saya satu hancur pak, hancur mukanya hancur, disikat sama stick baseball berdelapan apa bersembilan orang. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christopher Kainama. Antonius Kainama. Sekarang Ain Ahmad Kainama. Dia pengurus di Sunda Kelapa. Dan selanjutnya yang kedua, di mana Kainama mengatakan bahwa dirinya dipukulin itu di salah satu gereja, yaitu gereja yang berada di Bandung. Catat baik-baik, gereja yang ada di Bandung. Tapi apa yang disampaikan sama yang namanya siapa nih, Stephen Indrawibowo, katanya Kainama ini dipukulin di gereja yang berada di Tanjung Priuk. Saya bukan orang sana ya, jadi saya nggak tahu apakah Tanjung Priuk ini sama Bandung itu jaraknya cuma semenit, atau setidaknya kalau beda desa ya masih oke lah. Tapi ini Bandung dan Tanjung Priuk jauh banget. Jadi keterangan siapa yang sebenarnya kita bisa percaya dari kedua manusia ini? Dia dihantam di daerah Tanjung Priuk sana, di gereja. Itu adalah pemberian yang terindah ketika saya jadi Islam. Bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah. Dan dia dihantam di daerah Tanjung Priuk sana, di gereja. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan apa yang dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Katanya dipukulin pakai pemukul softball, dan kemudian di sini keterangan dari seorang yang bernama Kainamos ini dikatakan ada 6 jahitan dan tidak ada tulang sebelah sini, tidak ada tulang sebelah sini, hancur ya. Dan juga dikatakan di mana di situ hancur, ada jahitan, dan juga di apa ini, tulang rawan yang ada di dalam sini udah hancur. Tapi keterangan yang ini si Stephen Indrawibowo lain. Katanya giginya rontok semua. Apakah memang ini si Kainama ini pakai gigi palsu atau dia asli gitu? Kalau keterangan Kainama nggak ada giginya rontok, tapi si Stephen Indrawibowo ini katanya rontok. Terus bahkan katanya hidungnya bengkok, dagunya bengkok, hidung, dagu bengkok. Tapi menurut Kainama tidak ada hidung dan dagunya hancur gitu, bagian dalam, gigi bahkan nggak. Nah ini benar-benar keterangan yang nggak jelas. Bagaimana bisa memberikan kesaksian untuk sesuatu hal sedangkan kesaksian mereka berdua ini aja udah jelas-jelas keliru kan. Udah jelas salah lah, mau ngomong apapun ini udah jelas nggak bener ini. Dan di gereja, habis kayak saya, argumennya kurang kuat atau apalah, saya kurang ngerti. Pas keluar mau naik mobil digebukin sama mobil-mobilnya dia, makanya dia bilang baru hari ini saya tahu namanya stick baseball itu keras.
Saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati. This close to be death. Gitu. Deket mati itu udah saya udah. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang. Lalu di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung. 3 tambah 2, 5. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pukulan softball itu keras. Jangan kau main-main dengan pukulan softball lalu kau pukul temanmu dengan pukulan softball. Buat softball itu keras. Karena hancur giginya pak, tulang gigi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Stick baseball asli, bukan karet, keras. Dia bisa hancurkan ini si hitam ini dari atas sampai bawah karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Karena hancur giginya pak, tulang gigi sini retak, sini hancur giginya, tulang hidung patah, dagu bengkok. Karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Stick baseball asli, bukan karet, keras. Saya sudah merasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball, asik. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya, ya kita cek selanjutnya ini keterangan soal berapa orang yang mualafkan itu. Keterangan kayak nama ini benar-benar berubah-berubah ya. Pertama dia bilang 14 orang dalam gereja dia sahadatkan 14 orang. Kemudian dia membicarakan tentang 765 orang yang dia sudah sahadatkan dan 80%-nya dalam gereja. 80%-nya ya teman-teman hitung sendiri. Dan kalau di keterangan berikutnya itu ada 778. Nah, sudah berubah lagi. Tadi 765, sekarang 778 dan 80%-nya sahadat dalam gereja. Keterangannya berubah lagi yang dia mengatakan bahwa orang yang dia sahadatkan 100 orang yang disahadatkan dan 80 orang dari 100 ini tadi disahadatkan dalam gereja. Jadi 80% dari 100. Tadi juga dikatakan 80% dari 778, 80% dari 765, bahkan ternyata dikatakan 14 orang. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah dan kita ngobrol di sana dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Loh. 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam. Sehingga si hitam ini. Tapi menurut informasi yang saya cari kemana-mana, nggak ada di gereja pernah mencatat adanya ratusan orang yang kemudian disahadatkan di dalam gereja. Kalau ada pasti udah heboh kemana-mana. Tapi persoalannya dan faktanya nggak pernah ada.
Dan inilah yang kita mesti gali informasi benar-benar dari yang namanya Christopher Kainama. Jangan sampai ya ketipu-ketipu mulu lah. Masa seneng sih kalian ditipu-tipu mulu sama namanya Kainama? Oke. Terima kasih Luis Prasetyo ya di sini. God be with you all.